Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah kembali saya Mugi Zainal hadir kita bersama-sama di Jelang Iftar. Apa kabarnya pemirsa di rumah? Ramadan Mubarak semuanya ya. Dan ibu-ibu juga yang hadir di sini, Masya Allah. Dari Taklim Al-Mawaddah Masjid Jami Miftahul Jannah di Metlan Cakung. Merah-merah semua, semangat nih puasanya ibu-ibu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Yang pasti Ramadan Mubarak pemirsa di rumah. Tetap kita di suasana Ramadan, terus kita semangat ya. Karena ketemu lagi di Ramadan kali ini, semoga semakin istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan terutama di bulan Ramadan untuk banyak-banyak mengumpulkan amal kebaikan. Apalagi di Ramadan kan dilipat gandakan. Namun sebagai manusiawi terkadang ada kehilafan. Dan tanpa kita sadari ada perbuatan-perbuatan kita yang merusak pahala amal kebaikan kita. Nah, tepat sekali. Tema kita kali ini adalah hal-hal yang merusak pahala amal kebaikan. Dan Masya Allah, sudah hadir bersama saya dua narasumber yang insya Allah akan kita sama-sama dengarkan nanti penjelasan tentang tema ini ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Nurbaiti MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih ya Bu udah hadir ya ke sini ya. Beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana Institut PT IKI Jakarta dan juga pembina Majelis Taklim Ainal Yakin. Dan alhamdulillah juga sudah hadir narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Abdul Muid NMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz sudah hadir juga di masjid sini ya. Beliau aktif sebagai dosen institut di PT IKI Jakarta ya. Dan semangat terus kita ya untuk mendengarkan tausiah dari para narasumber kita kali ini. Namun pemirsa dan juga ibu-ibu jamaah taklim yang ada di sini ya, kita jeda dulu ya. Tapi jangan kemana-mana karena Jelang Iftar akan kembali lagi bersama kita semua setelah yang satu ini. Ya, jamaah Al-Mawaddah Masjid Jami Miftahul Jannah Metlan Cakung. Semangat semua? Semangat, alhamdulillah, Masya Allah. Tentunya juga pemirsa di rumah juga semangat ya kita di Jelang Iftar kali ini. Menemani sambil menunggu berbuka puasa, Masya Allah. Ya, Ustadz, kita mau bahas tema kita nih, Ustazah juga. Ya. Kita bahas tentang hal-hal yang merusak pahala amal kebaikan. Nah, yang pertama nih yang kita juga pengen tahu, apa makna dari amal itu sendiri dan apa saja amal kebaikan itu, terutama di Ramadan ini nih Ustadz. Ya Ustadz Masrur, silakan. Maaf nih Ustadz Abdul Muid, Masya Allah saya suka lupa ini banyak banget nih ya narasumber kita. Ustadz Abdul Muid, silakan Ustadz. Iya, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sering tertukar memang ini narasumber. Amal itu narasumber, tapi juga amal itu. Amal juga, iya. Kita sebut kadang amal itu dengan pahala ketukar. Nah, itu bagaimana itu? Amal yang mengakibatkan kita dapat pahala. Pahala. Begitu pula amal yang mengakibatkan kita dapat dosa. Dosa, ya. Jadi saya udah dapat amal nih katanya. Oh, bukan dapat amal karena amal itu adalah perbuatan dari kata amal kan, perbuatan. Nah, dari amal itulah kemudian kita mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Tetapi nilai positifnya adalah amal selalu dianggap baik ya. Ya. Amal. Betul, betul. Jadi dampak dari amal inilah menjadi kebaikan atau pahala, dampak dari amal inilah menjadi dosa. Jadi amal kebaikannya itu. Jadi amal perbuatan yang baik yang berdampak kemudian kita mendapatkan pahala. Itu saya pikir definisinya amal kebaikan. Definisi itu. Dari amal kebaikan itu ya. Oke, baik kalau gitu apa saja sih amal kebaikan itu Ustadz? Ya, sebuah amal disebut baik itu ada beberapa hal ya. Pertama, perbuatannya memang baik. Perbuatan itu baik. Yang kedua, dia dilakukan dengan tujuan yang baik. Kan ada juga kan perbuatan baik tapi tujuannya buruk. Kemudian yang terakhir dan penting adalah niatnya.
niatnya. Kalau tujuan itu akhir, niat itu di awal. Sedangkan perbuatannya di tengah. Jadi baik di awalnya, baik di tengahnya, dan baik di ujung. Itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang baik. Masya Allah ya. Dan untuk Ustazah Dr. Nurbaiti. Nah lalu apa saja yang kita lakukan yang kadang-kadang tanpa kita sadari ya Ustazah ya. Nah ternyata itu merusak amal kebaikan kita nih. Ya silakan Tafadholi Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang menyebabkan nilai pahala nilai pahala dari amal seseorang itu berkurang atau rusak. Yang pertama adalah kesyirikan ya. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, oke lah dia niatnya lillahi ta'ala, tetapi di situ disempilkan li ghairillah, ada kesyirikan, maka itu akan merusak nilai pahalanya. Dan Allah tidak akan menerima. Bahkan di dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa kesyirikan itu adalah sebuah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Jadi, kalau ada kesyirikan dalam suatu amal perbuatan, otomatis itu tidak akan diterima, bukan hanya merusak tapi akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah riya, ya. Di mana orang melakukan suatu perbuatan, itu perbuatannya baik tapi agar orang melihat dia menjadi orang baik gitu. Ya, misalnya dalam masalah sholat ya, disebutkan di surat Al-Maun, auzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna al-maun. Jadi ketika melakukan ibadah tujuannya biar orang melihat dia baik, ahli ibadah, itu bisa merusak nilai pahala. Lalu yang ketiga adalah ujub. Ya, merasa bangga dirinya telah melakukan kebaikan, ini juga bisa merusak ibadahnya, nilai ibadah seseorang. Lalu selain itu ada sombong ya. Sombong ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika seseorang meninggal dan dalam waktu meninggalnya ada sedikit saja kesombongan di hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan hak untuk masuk surga. Maka orang tersebut juga tidak bisa mencium bau surga, bahkan menatap pun tidak. Dan sombong ini juga tidak pantas dilakukan oleh seseorang, karena sombong ini bisa dikatakan sebagai jubahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, merasa dia lebih hebat, ada kesombongan, maka rusaklah amalnya. Selain itu juga ada yang merusak amal, ya, nilai amal seseorang adalah bermaksiat. Ya, karena itu di dalam surat Muhammad disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Perintahnya kita untuk menuruti Allah, menuruti Rasulullah, dan jangan batalkan amal-amal kalian. Maksudnya jangan merusak amal yang sudah kita lakukan dengan kemaksiatan, terutama dengan kemurtadan. Nauzubillah min zalik. Jadi begitu Bu Megi, beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai merusak atau mengurangi pahala amal seseorang. Nah, kalau kita sudah tahu dari Bu Ustazah tadi, berarti kita udah saling ngingetin nih ya Bu Ibu ya. Wah, berarti saya nggak boleh sombong, ria, itu juga bisa merusak pahala amal kebaikan ya Bu Ustazah ya. Ya mudah-mudahan ini saling mengingatkan terus di antara kita semua ya, Masya Allah. Ya, untuk Ustadz Abdul Muid ya, Ustadz. Nah, apabila kita sudah ada amal kebaikan yang rusak, berarti sama sekali hilang ya pahalanya. Ada nggak sedikit aja gitu yang masih ada gitu Ustadz, gimana? Ya. Kita umpamakan sholat ya. Kita umpamakan sholat, kemudian habis sholat kita dapat pahala, ya kan? Nah, apakah ketika kita ria misalnya, itu kemudian pahala seluruhnya hilang? Sungguhnya tidak. Tidak. Itu seperti rumah, ya. Rumah. Kalau kita sudah sholat, berarti rumah itu sudah jadi. Perhiasan perabotnya jadi, semuanya sudah ada. Cuma kalau kita ria, perabotnya tiba-tiba hilang. Jadi rumahnya tetap ada. Rumahnya tetap ada. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang sholat fardu misalnya, sudah selesai, sudah jatuh. Tidak bisa kita sebut hilang sama sekali. Terus kedua, bahwa ketika kita sholat, masa sih walaupun seria-riaknya apapun, pasti kita masih ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak hilang. Allah Jadi itu dia maha pengampun. Maha pengampun. Yang hilang itu cuma perabotannya, kayak orang kecurian semua hilang isinya. Rumahnya ada, isinya nggak ada. Lalu gimana nih Gimana? caranya ya? Mau minum nggak ada, minuman. Ya seperti itu. Otomatis kalau bisa jangan sampai ada yang hilang. Jangan. Masya Allah, ya. Ya, untuk Ibu Ustazah, Ibu Nurbaiti ya. Lalu apakah pahala dan dosa itu kedua-duanya itu hanya kita rasakan pada saat di dunia saja?
Nah, bagaimana nanti kalau pada saat kita di akhirat ini, Ibu Ustazah? Oh, Ya, baik. tafadhol. Mengenai pahala ya, pahala dan dosa. Kalau dalam Al-Quran itu kan kata pahala itu disebut dengan kata sawab Ustaz ya, yaitu Sawab. ganjaran. Dan kalau kita melihat di ayat Al-Quran itu banyak ketika menggunakan kata sawab itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Seperti disebutkan di surat Ali Imran, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti pahala seseorang itu bisa dia dapatkan ketika dia saat di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, ketika di dunia yang dirasakan apa? Ada ketenangan hati, urusan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Dan di akhirat juga akan dia dapatkan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri kata pahala dengan bahasa yang lain ya, kata yang lain disebut ajrun atau ada juga menggunakan ujurun. Nah, berarti ini khusus di akhirat. Karena beberapa ayat yang saya perhatikan ketika menggunakan ajrun, ghairu mamnun, ajrun, di situ pasti ada kata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Satu-satunya tempat yang tidak ada rasa takut, yang tidak ada rasa kesedihan adalah surga. Nah, ini berarti pahala yang akan kita dapatkan nanti di akhirat diantaranya adalah surga, dan tentu kita masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Ya, Ya. Bu, nanti kita lanjut lagi ya, Baik. kita jedah dulu ya, dan Ibu juga ya, jamaah semua ya. Dan untuk pemirsa di rumah, kita jedah dulu jelang iftar, tapi jangan kemana-mana ya, tetap kembali di channel Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar kali ini pemirsa, yaitu tema kita hal-hal yang merusak pahala amal kebaikan. Masih bersama jamaah taklim dari Al-Mawaddah. Ibu-ibu Al-Mawaddah, semangat kita di puasa ini. Masya Allah, insya Allah ibu-ibu calon penghuninya surga Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Tadi saya lihat juga ada yang mau nunjuk-nunjuk. Ustazah, Ustadz, saya mau bertanya nih. Nah, kita persilakan ya untuk di segmen ini, silakan Ibu. Yang mau bertanya siapa? Yang di depan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dini. Nah, kadang kan kita suka berbuat baik gitu sama seseorang tuh, mungkin di awal itu tulus gitu ya, Ya. nggak ada rasa apa gitu. Tapi kadang kan ada hal-hal sepele yang nyakitin gitu. Terus kan kita di hati, aduh kotor gitu gue nggak ini gitu ya. Iya, iya, iya. Terus sakit gitu. Terus itu pahalanya hilang apa gimana gitu. Oke, pahala orang tadi tuh, teman. Ya kita yang udah berbuat baik kan, kadang kita kesel akhirnya. Oh, kan. kita kesel nih. Nah, kita merusak pahala kita nggak nih gitu ya. gitu kan. Seperti itu ya. Ustadz mau jawab nih Ustadz. Ustadz Abdul Mu'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Abdul Mu'id jawab Ustadz, Ya, ada silakan. satu cara ya, Ya. yang penting kita lakukan apabila kita mau pahala itu tetap ada, yaitu lupakan kalau pernah melakukan. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Tiba-tiba amnesia. Ya. Ya, ikhlas itu artinya kan arti ikhlas selain apa? Lepas. Ya. Lepas. Ikhlas Iya, salah satu ikhlas. artinya dalam bahasa itu lepaskan. Iya. Jadi setelah kita melakukan sebuah perbuatan baik, lupakan bahwa pernah melakukan itu. Pasti tidak akan pernah muncul yang kayak tadi. Iya, iya. Oh, dia Paling tidak kita juga merasa saya nggak akan berbuat seperti itu sama orang. iya. Kalau kita merasakan sakit ya. Jadi saya pernah berbuat baik, lupa. Begitu pula kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, Iya. lupakan juga. Lupakan saja. Sehingga persoalan yang Ibu hadapi tadi tidak perlu terjadi lagi. Kita Emang akan gue pikirin gitu ya, Ustadz kita ya, hanya emang akan gue ria pikirin atau ya. apa itu karena Iya. kita ingat Iya, iya, pernah iya, berbuat iya. baik. Nah, kadang-kadang untuk melupakan itu kan kadang-kadang berat tuh Ustadz. Iya, makanya perlu latihan. Iya, Saya berarti sendiri yang masih penting, latihan. Saya. yang penting latihan terus Bu ya. Latihan. Insya Allah nanti terbiasa. Biasa. Ya, Masya Allah. Ya. Baik, masih ada yang bertanya lagi? Silakan Ibu. Ini semangat banget nih ibu-ibu dari Medlan ini. Dari Assalamualaikum Jamaah warahmatullahi Al-Mawaddah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah, saya Ibu Mei dari Majelis Taklim Al-Mawaddah. Bagaimana cara memelihara kebaikan? Yang ke satu, yang kedua,
seperti yang Ustazah bilang, bolehkah setiap kita melakukan kebaikan selalu berharap pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini giliran Ibu Ustazah Nurbaiti nih. Tadi yang Ya, pertama, silakan. pertanyaan pertama apa tadi Kak? Pertanyaan pertama Suaranya memelihara pelan amal banget. kebaikan ya. Menjaga. Nah yang Baik. keduanya, Yang seperti Ustazah tadi Mm-mm. sampaikan, Bolehkah? bolehkah setiap kita melakukan kebaikan selalu berharap pahala? oh, Baik. apakah kita selalu melakukan kebaikan tuh berharapnya pahala gitu? Boleh nggak? Ustazah, boleh nggak gitu ya? Tafadhol ya Ustazah. Tadi yang pertama apa sih? Nggak konsen sih. Bagaimana cara kita memelihara amal kebaikan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menjaga amal kebaikan agar selalu tetap menjadi amal soleh, amal baik adalah dengan istiqomah. Jadi dengan istiqomah insya Allah ya perbuatan kita yang baik itu akan menjadi kebiasaan. Bukan hanya sekali dua kali tapi menjadi kebiasaan dan itu akan terus mengalirkan pahala untuk kita. Dan yang kedua berusahalah agar ketika kita melakukan suatu perbuatan itu lillahi ta'ala. Ya, jadi begini, untuk mendapatkan pahala memang harus lillahi ta'ala. Yang kedua kita juga harus tahu kaidah-kaidahnya. Misalnya dalam masalah sholat, kita tahu sholat itu ibadah. Kalau kita lakukan pasti akan mendapatkan pahala, betul? Nah, tapi kita juga harus pahami ketika sholat asar kita sudah pahami, oh sudah dukhulul waktu, masuk waktu. Lalu kita sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat dan lain sebagainya. Dan senantiasalah kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan dengan banyak doa juga istiqomah kita akan bisa untuk senantiasa continue dalam melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu meskipun sedikit tetapi dilakukan continue itu lebih Allah sukai. Apalagi kalau kebaikan atau perbuatan baik itu dilakukan dalam skala besar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Masya Allah. Nah kalau tadi kita menyinggung juga, tadi kan salah satu yang merusak amal kebaikan itu adalah sombong. Nah tapi kadang-kadang kita nggak sadar itu loh Ustaz. Bagaimana yang menyikapi sikap tersebut? Sebenarnya sombong itu adalah perbuatan yang tidak ada alasannya. Tidak ada alasan, catat ya Bu-ibu. Tidak ada alasannya. Ya. Misalnya, saya sombong karena memberi sesuatu. Ya. Lah, memang itu bukan punya kita. Nah kalau misalnya tujuannya nih, saya bersedekah, memberitahu, saya bersedekah kadang-kadang kan jumlahnya segini, biasanya kan ditulis hamba Allah. Tapi kadang-kadang dia jumlahnya gede gitu, menyebutkan namanya Mugi Zainal. Tujuannya supaya niatnya dia tadi untuk agar orang lain juga memberikan sumbangan gitu. Ya. Nah niatnya seperti itu, tapi ada orang menganggapnya itu sombong Ustadz. Nah bagaimana ini Ustadz? Orang lain kan bukan urusan kita. Apapun kata mereka. Jadi urusannya sama Allah ya. Kita urusan kepada Allah. Iya, iya. Jadi tidak bisa kita menghakimi orang kalau nyumbang menyebut namanya. Iya, Pasti riak nih. Iya nih betul. Betul. Mungkin kalau kita melakukan kita riak, Iya, tapi iya, orang iya. lain melakukannya belum tentu. Belum tentu. Tidak bisa kita menghakimi semudah itu. Iya, Iya. Jadi betul. tidak kelihatan karena riak itu perbuatan hati. Iya. Iya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu kan hanya Allah ya dan, Ustaz. dan orangnya. Orang. Dan Hanya- orang hanya yang dia yang tahu. melakukan itu. Kita tidak bisa menghakimi. Jangan menghakimin Jangan orang lain ya Ustadz ya. Seperti Begitu pula kalau nyebutnya hamba Allah saja, Iya. belum tentu juga dia ikhlas. Iya. Tentu. Karena dia hanya tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang nggak mudah ya Bu ya. Ini tipis banget nih antara amal, pahala gitu ya, sangat tipis ya. Nah Ustadz, mungkin Ibu juga pengen secara real ya, Ustazah juga secara real ya. Cara-cara nyata kita banget sehari-hari nih. Apalagi kita punya pergaulan kan dari macam-macam latar belakang. Iya. Bagaimana kita menyikapinya? Biar tidak ria. Iya betul. Oh, biar tidak ria. Baik, kalau untuk melakukan kebaikan, misal memberi ya, misal tadi yang dicontohkan oleh Ibu, usahakan kita ingat istilah tangan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyikan gitu, ibaratnya. Betul yang disampaikan oleh Ustadz Muid. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan diungkit-ungkit. Kalau bisa kita lupakan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan orang lain, itu yang harus sering kita ingat. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa merujuk kepada apa yang disarankan, diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika nidanya itu kepada kita, insya Allah orang-orang yang beriman, yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah lah. Janganlah kalian batalkan apa yang telah kalian sedekahkan bil manni wal adza. Dengan ngungkit-ngungkit,
Ya, dengan rasa sombong, bahkan menghardik, mencerca dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bahkan itu di perumpamaan. Kama salil ladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena orang yang seperti itu diumpamakan oleh Allah seperti orang yang melakukan sesuatu, mohon maaf Bu ya, ini karena ria. Lalu juga orang yang tidak mengimani akan hari akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Bahkan dipermisalkan di dalam ayat itu, masaluhu kamasalis safwanin alaihi turab. Seperti batu yang licin, di atasnya itu ada debu. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Nah, kalau misalnya batu licin di atasnya debu ditiup aja hilang Bu ya. Apalagi ini ditumpahkan air hujan yang begitu deras. Nah, fatarakahu solda, maka nggak ada apa-apa yang tersisa kecuali batu yang kurus itu. Makanya ini himbauan buat saya, buat kita-kita semua, ketika kita beramal saleh, niat lillahi ta'ala, betul yang tadi disampaikan Ustadz, sudah lupakan kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Jangan ingat-ingat kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita mengimani, beriman kepada Allah dan hari kiamat, yakin. Orang lupa dengan kebaikan kita, tetapi Allah insya Allah tidak akan melupakan kebaikan kita. Yang Wallahu pasti a'lam kita bishawab. juga jangan mengejas orang Iya, terlebih betul. dahulu ya, karena yang tahu semua apa yang kita lakukan itu hanyalah Allah, ya kan. Kadang-kadang sesuatu yang tidak baik bagi kita belum tentu itu bisa jadi baik bagi Allah dan sebaliknya. Ya, Ustadz dan juga jamaah sekalian, kita jeda dulu ya. Ya. Dan yang pasti pemirsa, Masya Allah ya, hal-hal yang merusak pahala amal kebaikan sudah banyak juga tadi kita dapat dan sharingkan juga. Mudah-mudahan bermanfaat menemani di menuju ke berbuka puasa kita di Ramadan kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih ada materi. Untuk itu kami kembali lagi setelah yang satu ini. Jelang iftar hadir kembali dan kali ini jamaah semuanya ibu-ibu dari Al-Mawaddah. Ya, Masya Allah masih setia ibu-ibu semua ya? Alhamdulillah. Semangat kalau udah mendengarkan tausiah tuh, niat dari rumah datang ke sini ya. Tujuannya kita untuk belajar bersama-sama. Saya juga demikian ya Ustadz ya. Untuk Ustazah juga Masya Allah ini pengen banget ya kita diskusi lagi ya. Cuman memang waktunya yang membatasi kita ya. Untuk Ibu Ustazah Dr. Nurbaiti MA, Ibu di sesi terakhir ini Ibu bisa memberikan kesimpulan dari tausiah kita. Tafadholi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI di rumah, juga para jamaah dari Majlis Talim Al-Mawaddah di Masjid Miftahul Jannah. Dari apa yang kita bahas pada sore hari ini menjelang iftar, kita memahami bahwa segala kebaikan, segala amal soleh yang kita lakukan lillahi ta'ala insya Allah akan bernilai pahala. Dan pahala di sini yang Allah berikan bukan hanya nanti di akhirat, tetapi di dunia ini insya Allah sudah kita rasakan. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada imbalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena itu, yuk ketika kita beramal soleh, hindari hal-hal yang bisa merusak amal kita. Seperti riya, ujub, sombong, lalu berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Jadi luruskan niat kita melakukan segala sesuatu, terutama dalam amal soleh lillahi ta'ala, seperti diperintahkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam beramal soleh dan pahala kita tidak rusak sampai nanti kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, makasih banyak ya Ibu Ustazah Dr. Nurbaiti. Makasih ya Bu. Ya, untuk Ustadz Dr. Abdul Muid, silakan Ustadz. Terima kasih. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa ada perbuatan, ada pahala. Memang pahala akan selalu beresiko hilang. Bisa diganggu oleh ria, bisa diganggu oleh dosa. Jadi pahala itu akan berkurang kalau kita berdosa. Ya, betul. Dia akan tergerus. Itu sudah menjadi alaminya kita manusia. Itulah kekurangan kita manusia. Nah, karena saya sebutkan tadi ada perbuatan, ada pahala. Iya. Maka ada kemungkinan pahala hilang. Tetapi jangan sampai amal itu hilang. Karena amal itulah yang melahirkan pahala. Iya. Oke lah, pahala kita mungkin berkurang, tapi usahakan amal tetap ditingkatkan, kalau tidak minimal sama. Karena dari situlah, ya, kalau misalnya amalnya yang hilang, ya,
amal yang hilang, maka pahalanya juga pasti tidak akan bertambah. Iya. Ustaz. Oke, hari ini kita mungkin melakukan ria untuk perbuatan ini. Lakukan lagi besok perbuatan yang baik itu. Insya Allah kita usahakan tidak ria lagi. Amin. Begitu seterusnya. Kita tidak bisa menjamin pahala kita akan tetap ada. Tapi kita bisa mengusahakan pahala kita, amal kita tetap kita bisa lakukan. Iya. Agar sumber pahalanya tetap jalan. Saya kira itu. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Ibu Ustazah, Ibu Dr. Nurbaiti MA, makasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama. Dan juga untuk Ustadz Dr. Abdul Muid NMA, terima kasih banyak. Ya. Dan juga untuk jamaah dari Al Mawaddah, Masya Allah, di Masjid Jami Miftahul Jannah di Metlan Cakung juga. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini semua menjadi ladang ibadah kita. Amin. Terutama di bulan Ramadan yang suci ini, di mana semua apa yang kita kerjakan kebaikan itu dilipat gandakan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah semangat. Di bulan suci ini kita meraih semakin banyak amal-amal kebaikan dan memeliharanya dengan selalu istiqomah juga. Semoga apa yang kita lakukan nanti amalnya sampai ke akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas mohon dimaafkan apabila ada hilaf dan kesalahan. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi